Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juragan Nusantara, apa kabar? Hari ini saya berada di acara Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival 2021 yang diadakan di Balai Kota Cirebon. Acara ini kerjasama pemerintah daerah dengan Bank Indonesia Kota Cirebon dan menghadirkan beberapa UMKM yang ada di sekitar wilayah Cirebon dan sekitarnya. Nanti insya Allah Juragan Nusantara akan melihat langsung kegiatan apa saja yang mereka lakukan selama acara ini. Acara festival pengusaha ini atau Entrepreneur Festival ini diadakan selama 2 hari, mulai tanggal 3 April hingga 4 April besok. Baik, kita ikuti aja liputan berikutnya. Dan selanjutnya Juragan Nusantara akan bisa menikmati kegiatan-kegiatan apa saja yang akan atau yang bisa kita saksikan selanjutnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi masih tembokan ini berubahnya memanjang. Berarti apa? Ininya secara masih manual. Masih manual gimana? Ininya pakai jari. Sampai tangannya. Selama ini gimana? Nama khas anunya apa? Kalau kayak Cirebon kan mega mendung. Ini Indramayu semua nih Pak. Ada satu. Ketong, Oh gitu. ketong, Jadi kan biasanya kan, oh gitu. Kuningannya di mana? Panawan, Panawan, Angkan Urip. kan Urip. Selama ini gimana pemasarannya? Ya, Masih lokal atau sudah ada dari luar yang datang khusus kalau datang ke Kuningan? ya. Juragan Nusantara, apa kabar? Hari ini saya tanggal 3 April 2021 berada di salah satu balai kota Cirebon. Saya bersama dengan salah satu penggerak UMKM di bawah naungan Bank Indonesia Kota Cirebon bersama Pak Diding Ismayadi. Apa kabar Pak Diding hari ini? Alhamdulillah. Lama sekian lama nggak ketemu ya. Jadi kami ini teman yang lama, sudah sekitar 5-6 tahun tidak ketemu. Alhamdulillah pergerakan UMKM di Cirebon dan sekitarnya melalui mitra binaan, melalui trainer-trainer yang dilakukan oleh Pak Diding ini telah memberikan hasil yang luar biasa. Kami ingin bertanya sedikit nih. Boleh. Acara hari ini sebenarnya berangkatnya dari kegiatan apa sebelumnya? Atau kamu merupakan kegiatan rutin dari Bank Indonesia atau mitra dari Bank Indonesia? Ini ada salah satu hajat besarnya UMKM. Kebetulan memang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Juga bekerjasama dengan beberapa pihak ya, termasuk pemerintah, perbankan dan lain sebagainya. Jadi memang ini program rutin yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ya gunanya untuk membantu ya UMKM ini agar memiliki pangsa pasar yang lebih luas melalui promosi-promosi seperti saat ini ya. Di era pandemik ini tentunya banyak hal yang harus dilakukan gitu kan, termasuk dalam hal mendorong UMKM ini tetap untuk survive ya supaya bisa jualan. Bagaimana kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini semua bisnis terganggu, termasuk UMKM pun gitu ya, banyak yang akhirnya kolab, bangkrut dan sebagainya. Nah, kita ingin bahwa pandemi ini bukan satu hal rintangan atau halangan buat teman-teman UMKM, tapi tentunya mereka harus dibantu ya. Karena itu kami dari Bank Indonesia ingin support untuk sisi pemasaran ini. Oke, artinya memang
mungkin dari kegiatan-kegiatan ini diharapkan memang melalui kemitraan, mungkin ini semacam perangkat ya. Ya, jadi gitu. Bank Indonesia itu sebagai fasilitator dalam arti kata boleh kira ke Bapak angkat, namun barangkali kita lebih ke menyoroti bagaimana tugas kita ya di masyarakat itu berperan dalam hal menumbuhkan kembali perekonomian. Dimana salah satu yang concernnya adalah bagaimana tingkat pendapatan masyarakat ini agar terjaga dengan baik sehingga inflasi tidak menjadi terganggu gitu. Nah, ini salah satu yang saat ini coba kita lakukan. Kenapa mereka harus kita ajak dalam pameran ini? Ya tentunya pasar saat sedang terdistorsi dengan oleh era pandemi. Kita harus tetap bagaimana cari strategi yang tepat, kan? Baik itu secara online maupun offline. Makanya hari ini pameran yang kita laksanakan pun dilakukan secara hibrid, Mas. Artinya ada offline sama online-nya. Nah, terpenting saat ini ternyata UMKM itu dihadapkan pada tantangan era sekarang dengan harus mereka menghadapi bagaimana bisa digitalisasi dengan baik ya. Mereka-mereka yang dulunya mungkin UKM-UKM yang belum terbiasa dengan fitur-fitur digital mereka belajar. Nah, sebenarnya pandemi ini memberikan satu bentuk bukan manfaat ya. Jadi pembelajaran akhirnya kita secara cepat untuk beradaptasi dengan teknologi khususnya digital. Dengan adanya pandemik, makanan-makanan sekarang banyak online. Sehingga Grab apapun itu ya. Nah, begitu pula dengan UMKM ini mereka memanfaatkan platform digital yang ada. Hanya hari ini pun kami bekerjasama dengan salah satu marketplace, kemudian kita bantu juga dari sisi support untuk bagaimana mereka bisa upload dengan bagus foto produk, katalog. Nah, ini bagian dari mereka menyentuh sisi digitalisasi. Oleh karena itu, sekarang ini dinamika menghadapi pandemi ini sangat tinggi sekali. Kita harus cepat pulihkan mereka, kita bantu. Ya, artinya dukungannya harus optimal, jangan setengah-setengah. Gitu. Dan kami berpikir, ya Bank Indonesia sudah melakukan itu dengan bagaimana masyarakat ini bisa merespon baik. Artinya ini bentuk kepedulian dari Bank Indonesia buat para UMKM di saat kondisi pandemi ini. Kegiatan-kegiatan dari program Bank Indonesia dalam bentuk kemitraan yang paling tinggi ini tetap terus bergairah. Rencana programnya berapa hari? Ini sebenarnya hari ini hari pertama, jadi kita ada 2 hari ya, pelaksanaan. Tapi nanti kita berseri. Kita insya Allah ada seri 2 dan kita lihat di sini pun UKM ini berbagai macam latar belakang, Mas, termasuk kita support juga untuk UKM yang memang berasal dari pesantren. Ya, kenapa pesantren ya? Karena kita tahu bahwa pesantren adalah cikal bakal pendidikannya di Indonesia. Mereka sebenarnya udah terbiasa jadi entrepreneur. Mereka berternak, ya, mungkin petani. Gitu. Nah, ini kita kembangkan dengan pola-pola pertanian yang lebih adaptif seperti ada hidroponik. Ini salah satu mitra binaan dari Bank Indonesia. Jadi kita sentuh dengan teknologi supaya memang anak muda lebih interest terus mereka lebih mau mengembangkan lagi sektor usaha ini. Hari ini yang terakhir, harapan ke depan dari selaku koordinator mitra binaan seluruh UMKM ini, karena memang kayaknya yang dibina tidak sedikit ya. Lumayan. Artinya memang program berkelanjutan itu terus ada. Pasti. Endingnya buat mereka pada ini seperti apa nih? Jadi memang kalau lihat dari sisi evolusi ya kita harapkan setelah bina itu ada semacam kemandirian. Tapi memang dalam hal menuju kemandirian ini kita lihat hasil-hasilnya mereka berada di tahap mana. Kita kategorikan, contohlah misalkan tahap awal ini mereka baru startup, kemudian mereka ada sukses dalam arti sukses digital gitu kan, atau sukses apa. Nah, namun kita akan coba bantu support apa yang disesuaikan dengan kondisi latar belakang masalah mereka. Nah, nanti kita ukur nih, kemudian hari kita evaluasi, ternyata UKM itu sudah dikatakan mandiri. Nah, salah satu mandiri itu biasanya mereka sudah melakukan pengembangan usaha, kemudian mereka juga bisa meng-hire tenaga kerja lebih banyak, bisa mendampingi yang lain. Nah, kita harapkan seperti itu dan bisa menumbuhkan ekonomi baru di lingkungan. Jadi memang diharapkan ekonomi kerakyatan tumbuh ya. Nah, gitu. Melalui program UMKM ini. Nanti setelah ini ada kegiatan lanjutan mungkin biar Juragan Nusantara di tempat yang lain bisa mungkin terlibat juga, atau mungkin
apakah ada persyaratan yang mereka belum menjadi bagian dari mitra binaan Bank Indonesia untuk bisa bergabung, mungkin bisa disampaikan? Jadi memang setiap periode kita selalu membuka atau seleksi ya, tepatnya menyeleksi mitra baru gitu. Karena memang tadi yang saya bilang, setelah mereka mandiri kita nggak boleh stop sampai di situ, kita harus cari lagi lanjutan UMKM mana kita, tapi seleksi dengan syarat itu tadinya dia mau komitmen belajar. Ya, tentunya diawali mereka sudah berusaha dulu dan minimal sudah ada embrio usaha yang dikembangkan. Ya kita dia harus aware juga dengan masalah digital, dengan teknologi, karena era sekarang harus bertransformasi dengan digital. Nah, kemudian apakah mereka yang menjadi bagian dari UMKM ini khusus untuk wilayah Cirebon juga, atau mereka yang Majalengka, Kuningan, Cimahi bisa nggak menjadi bagian dari mitra Bank Indonesia? Oh tentu, jadi memang wilayah kerja Bank Indonesia itu meliputi Ciayu, Majakuning, Cirebon, ya tentunya kita berharap semua bisa ada yang terwakili lah daerah itu. Namun memang kiranya kita karena kita bukan lembaga utama yang ngurusin UMKM, jadi memang ada keterbatasan pula. Jadi setahun periode itu selalu kita ada kuota, artinya ada jumlah yang harus kita maintain. Nah selepas itu baru kita hiring lagi, kita passing kostan atau kita mandirikan, baru kita isi ulang lagi. Apa perlu ada persyaratan khusus nggak kalau kemudian mereka menjadi mitra dari mitra binaan? Betul, jadi artinya tadi yang saya bilang, kita ada tahapan seleksi. Nah, seleksi ini ya kita biasanya semacam bikin identifikasi, terus kemudian kita lihat bisnis plan-nya seperti apa. Kita juga ada bisnis camp, jadi nanti kita akan ajarin dulu, terus bisa survive nggak mereka gitu kan. Karena yang terpenting ketika membantu mereka itu kembali lagi ke spirit mereka. Ya enggak? Ini yang tentunya kita dalam tanda tanya apakah ini memang akan to be entrepreneur dalam sustainability ini seperti apa. Nah tugas kita hanya sebatas membampingi sebetulnya mereka yang ini. Jadi pada hari memang dari pembinaan ini mereka akan tumbuh sendiri ya. Dan bisa memberikan kontribusi setidaknya buat pertumbuhan usaha mereka sendiri. Ya harusnya seperti itu. Jadi memang kita harapkan mereka setelah tumbuh menjadi yang lebih baik tentunya bisa memandirikan berbagai hal termasuk masalah finansial baik itu di rumah tangganya sendiri maupun di lingkungan. Jadi Juragan Nusantara alhamdulillah buat para UMKM yang ada di wilayah 3 Cirebon yang memang ingin menjadi bagian dari salah satu bentuk kemitraan atau program sebagian kecil dari program Bank Indonesia, Pak Diding Ismayadi merupakan koordinator dari UMKM yang insya Allah mudah-mudahan ketika UMKM yang lain bergabung akan banyak sekali pendidikan ya, pembelajaran yang bisa tujuannya untuk memberikan sebuah manfaat menjadi UMKM yang tadinya hanya bisa menghasilkan secara individu akan bisa menciptakan penghasilan lebih besar dan bisa menciptakan lapangan kerja. Oke, pesan terakhir buat teman-teman di luar sana yang sekarang sedang belajar atau sedang menjalankan kegiatan usaha kita. Ya meski di era pandemik ya segala sesuatu berubah, spirit yang nggak boleh berubah. Artinya kita itu berusaha itu suatu kewajiban, ya nggak. Orang normal itu harus berusaha. Kalau nggak normal, ya kalau nggak berusaha nggak normal. Tapi artinya pesan yang disampaikan adalah terus meski pandemi sekarang belum selesai, inovasi terus, berkembang terus, gitu kan. Temukan hal-hal yang mungkin bisa jadi peluang di saat seperti ini. Oke, terima kasih Pak Diding Ismayadi sudah sempat buat kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan melalui saluran channel ini bisa memberikan manfaat buat UMKM.